Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Jadi pada video saya yang sebelumnya itu mengenai menyetubui istri yang sedang haid dalam Islam. Ada salah satu komentar dari seorang umat nabi palsu. Dan saya menganggap dia sebagai fans setia karena dia selalu dan sangat setia memamerkan keidiotannya dalam kolom komentar video-video saya. Dan kemarin ketika saya membahas bukti-bukti soal nabi palsunya si Muhammad yang melakukan hubungan seks dengan istrinya yang sedang haid, kayaknya dia ngamuk dan marah-marah. Makanya dia menuliskan komentarnya itu menggunakan huruf kapital semua. Namun supaya dia tidak terlihat seperti ngamuk-ngamuk, dia menggunakan simbol tertawa supaya selalu bahwa oh saya fine-fine saja. Padahal saya tahu bahwa ketika dia menonton video saya dan melihat bukti-bukti yang saya tunjukkan, itu di dalam hatinya yang paling dalam itu mulai bergejolak dan bertanya-tanya tentang ajaran Islamnya, tentang ajaran Islam yang dia yakini. Apakah itu ajaran yang benar atau ajaran yang salah? Dia pasti akan bertanya demikian di dalam hatinya yang paling dalam setelah dia melihat bukti-bukti yang saya tunjukkan. Apalagi bukti-bukti itu menjelaskan tentang perilaku dari nabinya sendiri. Jadi komentarnya itu seperti ini. Mr. Gumdul lebih seru bahas di Amsal 7 ayat 18 hingga 19. Gue rela menunggu suami garing Kristen tidak ada di rumah dan gue akan menemui istrinya. Wow, menurut saya ini adalah komentar yang sangat-sangat biadab. Bahkan ini kalau terjadi, ini menunjukkan perilaku yang sangat biadab. Selain daripada itu juga ada komentar begini. Gue rela menemui istri lo saat lo nggak ada di rumah seperti apa yang dikatakan Amsal 7 ayat 18 hingga 19. Jadi dia menawarkan diri. Sedangkan kalau kita baca Amsal itu, Amsal 7 ayat 18-19 itu yang menawarkan diri adalah perempuan bukan laki-laki. Maka lebih murahan dia daripada perempuan. Lebih murahan dia ternyata daripada perempuan yang dikatakan dalam Amsal 7 ayat 18-19. Nanti saya akan bahas Amsalnya, kitabnya. Jadi saudara-saudara sudah lihat bahwa isi komentarnya ini memang sungguh luar biasa membuktikan isi otak mereka. Saya akan jawab tuduhan dia tentang Amsal 7 ayat 18 hingga 19. Dan dengan jawaban ini saya berdoa semoga saudara kita yang ini walaupun komentarnya itu ya kadang-kadang biadab, tapi saya rasa dia rajin mengunjungi channel-channel Kristen. Dan semoga dengan kunjungannya ke channel-channel Kristen itu dia bisa memiliki sedikit keterbukaan hati supaya menerima Roh Kudus dan Roh Kudus dapat bekerja untuk memberikan pemahaman yang benar tentang iman Kristen, dan dia juga bisa mengetahui bahwa apa yang diyakininya sekarang yaitu Islam adalah kesesatan yang nantinya akan membawa dia kepada kematian yang kekal atau yang kita kenal dengan neraka jahanam. Tapi kalau misalnya dia masih muncul dengan begitu banyak fitnahan, banyak hujatan yang dia tujukan bagi kekristenan, Alkitab, Yesus Kristus dan sebagainya tentang iman Kristen, saya rasa hatinya memang sudah sangat buta karena kecintaannya kepada kesesatan Islam. Dan hujatan serta fitnahan dari dia mengenai iman Kristen itu sebenarnya dia melawan kita orang Kristen, tetapi dia sedang melawan Allah yang benar dan menghujat Roh Kudus. Dan kita tahu bahwa penghujatan terhadap Roh Kudus adalah dosa yang tidak terampuni. Jadi, kalau saudara ini masih menghujat Roh Kudus dan tidak mau bertobat menerima kebenaran yang sejati, maka sudah tidak ada apa-apa lagi selain daripada neraka jahanam, kematian yang kekal yang sedang menunggu dia di akhirat nanti. Itu satu-satunya jalan yang terakhir bagi dia. Mari kita lihat apa yang dia tuduhkan. Dia mengatakan bahwa Amsal 7 ayat 18 hingga 19 seolah-olah memberikan kesan bahwa ayat itu mengajarkan untuk menemui istri orang lain ketika suami dari istri itu sedang berada di luar rumah. Mari kita lihat ayatnya seperti apa. Amsal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara perhatikan.
Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak ada di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Itu isi dari Amsal 7 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-19. Seperti biasa, kalau misalnya tidak membaca Alkitab tidak secara itu kita tahu bahwa itu bukan Muslim, karena orang Kristen pasti, orang yang memiliki akal sehat pasti membaca Alkitab secara utuh. Tapi kalau orang Muslim ya mereka tidak akan membaca Alkitab secara utuh, karena mereka membaca Alkitab itu bukan untuk mencari kebenaran, melainkan mereka membaca Alkitab untuk mencari ayat yang bisa digunakan untuk memfitnah kekristenan, bahwa kekristenan mengajarkan ini dan itu dari subjektivitas mereka yang negatif. Itu yang mereka lakukan. Sama seperti yang dilakukan oleh saudara kita yang satu ini. Dalam keidiotannya bahwa dia berpikir bahwa ketika mengutip ayat Alkitab secara penggal-penggal seperti dia membaca Al-Quran, maka itu sudah sangat luar biasa untuk membuktikan kesalahan iman Kristen. Apalagi jika ayat yang dikutip itu kedengaran sangat negatif bagi pikiran kotor mereka para Muslim. Tapi bagi saudara-saudara yang masih memiliki akal sehat, masih waras, tidak mungkinlah saudara membaca sebuah kisah dan menyimpulkan isi dari kisah itu hanya dari 1-2 kalimat. Betul kan? Tidak mungkin saudara melakukan itu kalau saudara memiliki akal sehat, kalau saudara masih waras. Dan itu saya selalu ingatkan kepada saudara-saudara Muslim yang betul-betul ingin belajar tentang Alkitab. Jangan memperlakukan Alkitab seperti kalian memperlakukan Al-Quran. Jangan membaca Alkitab seperti kalian membaca Al-Quran. Sangat jauh berbeda. Yang kedua, apa sih sebenarnya yang diceritakan dalam Amsal 7 ayat 18 dan 19? Khususnya Amsal 7 secara menyeluruh. Apa yang sebenarnya ingin Amsal 7 ini katakan kepada kita? Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus membacanya dari ayat yang pertama. Atau misalnya jika masih berkesinambungan atau masih berkaitan dengan ayat pasal sebelumnya, maka kita baca dari pasal sebelumnya kalau masih memiliki keterkaitan. Nah, supaya kita itu menerima pesan intinya secara baik, apa yang ingin disampaikan oleh kitab yang kita baca. Kalau kita baca dari pasal 7 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, di situ dikatakan bahwa kita harus berpegang pada perkataan Amsal yang bijaksana dan penuh hikmat dan menganggapnya sebagai sanak saudara, supaya kita dilindungi dari perempuan jalang. Perempuan jalang ini digambarkan sebagai dosa yang nantinya akan membuat kita tidak taat kepada Allah. Nah, pertanyaannya adalah, perkataan apa yang dimaksudkan dalam Amsal 7 ayat 1-5 yang harus kita pegang atau harus kita taati? Kalau kita lihat pada pasal yang ke-6, di situ menuliskan tentang begitu banyak nasihat supaya kita tidak jatuh dalam dosa yang dibenci Tuhan dan yang akhirnya akan mempermalukan diri kita sendiri. Salah satu contoh kita lihat dalam pasal 6 ayat 32 hingga ayatnya yang ke-33. Itu adalah deskripsi tentang perilaku yang mendatangkan dosa. Kalau berzina itu bukti tidak berakal budi dan merusak diri dan seterusnya. Bahkan ayat ini saja, kalau kita baca ayat ini saja, itu sudah menjawab tuduhan bahwa Amsal 7 ayat 18 hingga 19 itu mengajarkan untuk menemui istri orang saat suaminya sedang di luar. Karena menurut Amsal sendiri pada pasal sebelumnya itu adalah perbuatan dosa. Karena pasal 6 itu mengatakan, pasal 6 ayat 32 hingga 33 itu mengatakan bahwa berzina itu adalah perbuatan yang tidak berakal budi. Dan itu adalah bentuk dari dosa. Sehingga pasal 7 ayat 18 ayat 19 kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu diajarkan oleh Amsal kepada orang-orang Kristen atau kepada orang yang membacanya. Tidak bisa disimpulkan demikian. Karena sekali lagi perzinahan itu adalah dosa dan tidak boleh dilakukan. Lalu sebenarnya apa yang dimaksudkan di dalam Amsal 7 ayat 18 hingga 19? Nah, kita sudah lihat bahwa ayat 1 hingga 5 adalah nasihat Amsal tentang untuk kita berpegang pada nasihatnya supaya kita dilindungi atau dijauhkan dari perempuan jalang yang licin perkataannya dan yang akhirnya membuat kita jatuh ke dalam dosa. Maka Amsal 7 ayat 6 hingga 23 itu menceritakan tentang apa yang si pengamsal ini lihat. Bahwa orang-orang yang tidak berpengalaman
dan tidak berakal budi tergoda oleh perempuan jalang yang licik. Dan salah satu godaan yang dari perempuan jalang itu kita bisa lihat dalam ayat 18 hingga 19. Itu yang tadi kita baca. Itu adalah godaan yang dihasilkan oleh perempuan jalang yang adalah gambaran dari dosa. Jadi Amsal memberikan deskripsi kepada kita bahwa ini loh bentuk dari jebakan-jebakan yang nanti akan mengajak kita, akan membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Ayat 18, ayat 19 itu adalah deskripsinya tentang dosa. Jadi ayat 18 sampai 19 itu adalah deskripsi godaan dari dosa yang akan menghancurkan kita. Makanya pada ayat ke-24 hingga ke-25 kita ditegaskan lagi untuk tetap mendengarkan dan memperhatikan atau melihat, mendengarkan nasihat Amsal dan jangan membelok ke jalan perempuan jalang yang dideskripsikan dalam ayat 10 hingga ayatnya yang ke-21. Jadi kita dinasihatkan supaya jangan membelok dan jangan mengikuti perempuan jalang itu. Tidak boleh. Kita tidak boleh mengikuti dia. Karena itu adalah gambaran dari dosa. Dan dengan menjauhkan diri dari godaan dosa itu, kita akan jauh dari hukuman maut. Itulah isi yang terdapat dalam Amsal 7. Jadi Amsal 7 ayat 18 hingga 19 itu bukan ajaran supaya orang-orang Kristen menemui perempuan atau orang siapapun yang membaca kitab ini menemui perempuan ketika suaminya ada di luar. Bukan. Tetapi Amsal ingin katakan bahwa ketika orang melakukan itu adalah dosa. Dan itu adalah bentuk dari jebakan iblis yang akan menjatuhkan kita, yang akan mempermalukan kita. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Jadi sekarang kita lihat komentarnya yang tadi. Dia mengatakan bahwa dia rela menunggu suami Kristen tidak ada di rumah supaya dia bisa menemui istrinya. Nah, apa yang Amsal katakan soal perilaku yang saudara kita ini katakan? Perilaku yang dia tulis di kolom komentar ini. Ya, Amsal mengatakan bahwa orang seperti ini, orang yang melakukan hal ini, adalah orang yang tidak berpengalaman, orang yang tidak berakal budi, dan juga orang bodoh, serta orang sesat. Orang yang melakukan ini adalah orang sesat. Selain itu, Amsal 7 ayat 26 hingga 7 juga menyatakan bahwa orang-orang seperti ini, orang-orang yang melakukan, yang terjebak dalam godaan perempuan jalang itu, dibunuh dan ditewaskan oleh perempuan jalang itu sendiri, oleh dosa itu sendiri. Karena mereka sudah terperangkap dalam jebakan perempuan jalang yang adalah dosa itu sendiri. Maka rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut. Dengan kata lain, dia akan masuk ke neraka jahanam. Itulah yang dikatakan oleh Amsal. Kalau begitu, apakah itu artinya bahwa nabinya juga, nabi palsunya yaitu Muhammad, adalah orang yang tidak berpengalaman, yang tidak berakal budi, dan juga adalah orang bodoh dan sesat? Karena kan kita lihat bahwa Muhammad sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan, dan bahkan jatuh berulang-ulang kali dalam dosa lainnya selain dosa perzinahan hingga akhir hayatnya atau hingga dia mati. Betul kan? Jawabannya adalah big yes. Dia adalah orang berdosa, dia adalah orang yang tidak berpengalaman, dia adalah orang yang tidak berakal budi, dia adalah orang bodoh, dan yang paling penting dia adalah orang sesat. Itu adalah Muhammad. Dan sekarang kita sudah tahu di mana keberadaan Muhammad sebenarnya lewat pembacaan kita dalam Amsal 7 tadi, yaitu keberadaannya ada di neraka jahanam karena dosa-dosa yang dia buat. Jadi untuk saudara-saudaraku muslim yang masih mengharapkan syafaat Muhammad di akhirat, dia memang akan memberikannya kepada kalian, memberikan syafaat itu kepada kalian. Tapi sebagai cap bahwa kalian adalah penghuni neraka, sama seperti dia. Makanya saran saya, bertobatlah sebelum terlambat. Terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Pelajarilah kebenaran dengan penuh keterbukaan dan kejujuran, maka saudara akan tetap dilindungi oleh Sang Pemilik Hikmat, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pada akhirnya Yesus Kristus akan menerima kalian masuk hidup bersamanya dalam kekekalan. Ingat bahwa Muhammad tidak tahu apa-apa tentang nasib dirinya sendiri. Muhammad bahkan tidak tahu itu. Tapi Yesus Kristus
tahu nasib dirinya sendiri dan bahkan menjamin keselamatan bagi pengikutnya yang setia. Janjinya di dalam Yohanes 14 ayat 1 hingga 4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, yaitu Yesus Kristus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Itu adalah janji Yesus Kristus. Dan di dalam janjinya ini, dia juga menunjukkan jalan supaya kita sampai kepadanya. Yesus Kristus Tuhan kita mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu adalah tawaran dan janji yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada pengikutnya yang setia. Dan tidak ada satupun nabi yang dapat mengatakan hal ini selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka terimalah tawaran ini untuk saudara-saudaraku muslim. Terimalah tawaran ini. Janji keselamatan ini, maka kamu akan diselamatkan. Dan hal ini tidak dijanjikan oleh Muhammad. Muhammad bahkan tidak tahu apa-apa tentang nasibnya sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.